dokumentasi dan pelacakan, analisis dampak, waktu, dan biaya. Selanjutnya, time. Agar tidak terjadi kegagalan dari sebuah proyek yang disebabkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim 4 akan menjelaskan mengenai konsep triple constraint. Triple constraint atau biasa juga disebut sebagai the iron triangle atau the project management triangle adalah 3 elemen fundamental dalam manajemen proyek. Yang pertama yaitu scope atau lingkup, yang kedua adalah time atau waktu, yang ketiga adalah cost atau biaya. Ketiga elemen ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Perubahan pada salah satu elemen akan secara langsung berdampak pada dua elemen lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi scope. Menurut McKewa, scope lingkup proyek adalah semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil tertentu yang ditentukan dalam proyek. Lingkup ini mencakup tujuan proyek, deliverables, hasil akhir, batasan proyek, asumsi, dan aktivitas yang akan dilakukan dan yang tidak akan dilakukan. Selanjutnya adalah komponen proyek. Yang pertama yaitu tujuan proyek, alasan mengapa proyek dilaksanakan, lalu deliverables atau produk dan layanan yang akan dihasilkan oleh proyek, batasan proyek atau hal-hal yang eksplisit tidak akan dilakukan dalam proyek, lalu asumsi atau faktor yang dianggap benar selama proses perencanaan, dan yang terakhir adalah aktivitas dan tugas. Selanjutnya adalah scope statement. Scope statement adalah dokumen formal yang mendefinisikan ruang lingkup proyek secara rinci. Dokumen ini menjadi rujukan utama bagi stakeholder. Selanjutnya adalah scope creep atau bagaimana bahayanya perubahan tanpa kontrol. Scope creep adalah situasi ketika ruang lingkup proyek bertambah secara tidak resmi dan tidak terkendali tanpa perubahan pada waktu atau biaya yang disetujui. Dampak scope creep yang pertama yaitu melebihi anggaran, yang kedua keterlambatan proyek, yang ketiga adalah kualitas hasil menurun, dan yang keempat adalah konflik antar stakeholder. Scope dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk work breakdown structure. Selanjutnya adalah scope validation dan scope control. Untuk scope validation sendiri yaitu proses memastikan bahwa hasil proyek sesuai dengan ruang lingkup yang disetujui. Biasanya dilakukan dengan melakukan review dokumen, uji hasil, persetujuan dari stakeholder. Selanjutnya adalah scope control, mengelola perubahan terhadap lingkup proyek. Proses ini mencakup evaluasi perubahan, dokumentasi, dan pelacakan, analisis dampak, waktu, dan biaya. Selanjutnya, time. Agar tidak terjadi kegagalan dari sebuah proyek yang disebabkan oleh ekspektasi yang berbeda, perlu dipahami masing-masing dari ketiga sisi konstruk dalam manajemen proyek. Adapun maksud dari sisi time atau waktu adalah durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dari awal hingga akhir. Dalam konteks ini, project manager harus merencanakan dan mengelola jadwal proyek agar setiap fase pekerjaan selesai tepat waktu. Nah, untuk itu ada hal yang harus diperhatikan dalam manajemen waktu. Yang pertama, itu ada penjadwalan, adalah proses penting dalam perencanaan proyek, termasuk mengidentifikasi tahapan proyek, menetapkan urutan kegiatan, dan memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. Selanjutnya ada estimasi waktu, yaitu mencakup waktu penentuan durasi yang realistis untuk setiap kegiatan proyek. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan proyek, di mana proyek tersebut ada ketergantungan satu sama lain. Jika salah satu telat, maka proyek lain akan telat juga. Yang keempat itu monitoring dan kontrol. Setelah proyek dimulai, sangat penting untuk memantau apakah proyek tersebut berjalan sesuai jadwal atau tidak. Jika ada penundaan, maka perlu dilakukan tindakan korektif. Seperti yang dijelaskan oleh McKewa 2015, manajemen waktu yang efektif akan menjaga keseimbangan antara waktu, biaya, dan ruang lingkup, sehingga proyek dapat diselesaikan dengan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu hari ini akan menyampaikan salah satu triple constraint yaitu cost. Cost merupakan estimasi total biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Dalam hal ini mencakup perhitungan sumber daya manusia, peralatan yang digunakan,
serta upaya untuk memenuhi harapan stakeholder terkait hasil proyek. Menurut Merceuke 2015, cost management assures that the project budget is developed and complete as of. Maksudnya, cost management memastikan bahwa budget suatu proyek tidak berlebih dan semua biaya terkontrol sesuai dengan rencana awal. Budgeting, cost, bukan sekadar uang, tapi alat ukur untuk mengetahui apakah proyek kita boros, hemat, atau apa. Dan yang paling penting, jangan sampai over budget kalau tidak ingin diceramai oleh triple constraint seperti menyeimbangkan beban di atas papan. Cost management adalah timbangan yang memastikan papan tidak miring ke sisi biaya. Bagaimana supaya cost tidak over budget? Nah, pertama, bisa dengan membuat cost baseline. Menyusun anggaran yang disetujui sebagai acuan dengan WBS plus cost breakdown strukturnya. Yang kedua, monitor dengan on value, di mana jika nilai CPI-nya kurang dari 1 atau CV-nya bernilai negatif, maka bisa dipastikan bahwa proyek tersebut over budget sehingga PM perlu mengambil tindakan. Ketiga, mengontrol perubahan. Setiap perubahan harus melalui change request dan disetujui pihak change control board-nya. Yang keempat, menyiapkan cadangan, baik berupa contingency reserve, berupa resiko yang diketahui, misalnya tambahan anggaran untuk manajemen reserve, resiko tidak terduga, misalnya butuh dana mendadak untuk hire spesialis ketika menemukan sektor. Keterkaitan antar elemen. Triple constraint terdiri dari 3 elemen. Yang pertama ada scope, yaitu pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk. Ada time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan lingkup pekerjaan. Ada cost, yaitu budget yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Jika ada perubahan pada satu elemen, maka akan mempengaruhi elemen lainnya. Misal, jika scope bertambah, maka akan mempengaruhi jadwal atau time dan juga anggaran yang harus disesuaikan. Misalkan scope-nya naik atau fiturnya bertambah, maka waktu yang diperlukan untuk pengerjaan proyek akan bertambah juga, dan juga budget untuk menyelesaikan proyek juga bertambah. Lalu misalnya cost-nya itu dipotong, anggarannya itu dipotong, anggarannya dikurangi, maka berpengaruh juga nih kepada time dan juga scope. Mungkin mengharuskan scope atau fitur-fiturnya dikurangi, atau bisa juga waktunya dikurangi, tapi kualitas dari proyek tersebut akan menurun. Bisa juga waktunya diperpanjang atau ditambah, tapi dengan tim yang lebih kecil. Oke, keterkaitan antar elemen lainnya, misalkan time-nya. Time-nya itu, jadwalnya itu diperpendek, maka scope atau fitur mungkin akan ada yang dikurangi, lalu cost juga atau anggaran akan ditambah untuk menyelesaikan pekerjaan yang lebih cepat. Jadi misalkan merekrut pegawai baru dan sebagainya. Sebagai kesimpulan dari topik yang sudah diangkat, yaitu triple constraint, ada beberapa poin yang bisa disimpulkan dari materi yang telah dijelaskan, yaitu ada elemen-elemen apa saja, hubungan antara elemennya, tujuan penerapannya seperti apa, dan juga peran manajer project. Jadi untuk elemen-elemen itu ada 3, ada cakupan, waktu, dan juga biaya. Ketiga elemen ini tidak berdiri sendiri, mereka ini adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi, jadi setiap perubahan pada salah satu elemen, baik diperluas ruang lingkupnya, mempercepat jadwalnya, atau mengurangi anggaran, itu pasti akan berdampak pada elemen-elemen lainnya gitu. Jadi ini kenapa pengelolaan project itu menjadi sebuah proses dinamis dan penuh pertimbangan strategis. Jadi tujuan penerapan triple constraint ini bukan hanya menjaga project agar tetap berjalan sesuai rencana, tetapi bagaimana caranya kita mengambil keputusan yang seimbang, realistis, dan juga bertanggung jawab saat menghadapi keterbatasan sumber daya, tekanan waktu, dan juga ekspektasi dari pemangku kepentingan. Konsep ini juga mengingatkan kita bahwa keberhasilan suatu proyek itu bukan ditentukan sebatas proyek ini selesai, tetapi juga bagaimana proyek ini diselesaikan, seperti apakah selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan juga mampu menghasilkan output yang diharapkan. Nah, triple constraint ini juga salah satu tools atau alat untuk manajer project ini untuk membantu
mengelola resiko, menyesuaikan ekspektasi, dan juga menjaga kualitas hasil akhir. Dengan demikian, dengan menyeimbangkan ketiga elemen ini secara bijak, ada kemungkinan untuk membuka peluang yang lebih besar untuk menciptakan proyek yang ini lebih bernilai, berkelanjutan, dan dapat berdampak positif. Sekian pemaparan materi mengenai triple constraint dari kelompok 4. Berikut referensi yang kita gunakan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan.